karena saya ingat sekali kalimat-kalimat almarhum ayah saya Kyai Haji Ahmad Dimyati Romli. Wis Mbah Romli ku kepingin ono anake sing hafal Quran, tapi dulur-dulurku gak ono. Be awakmu iso wis. Hanya itu motivasi beliau, tapi itu menuntut saya semakin besar bahwa saya harus hafal Al-Quran. Karena ini cita-cita dari kakek saya. Karena yang bermanfaat akan selalu ada, yang tidak bermanfaat akan segera hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mengucapkan syukur, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan, yang telah memberikan nikmat yang besar kepada saya, kepada kami semuanya. Sehingga atas izinnya, atas fadilahnya, saya diperkenankan untuk menyelesaikan tafsir Hidayatul Quran dan bisa dicetak dan diterbitkan serta didistribusikan di Timur Tengah. Ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kalimat Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah karunia Allah untuk menguji saya, apakah saya bisa bersyukur atau saya malah kufur mengingkari nikmat ini. Dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saya secara pribadi tentu juga ingin berterima kasih kepada semua pihak, kepada segenap kalangan yang turut berkontribusi baik dohiron dan batinan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk terselesaikannya tafsir Hidayatul Quran ini. Karena man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Maka perlu saya sampaikan di sini, pertama, saya berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar saya, kepada Bani Dimyati, khususon almarhum ayah saya Kyai Haji Ahmad Dimyati Romli. Beliau adalah motivator terbesar yang menginspirasi, karena saya ingat sekali kalimat-kalimat beliau itu. Ngapunten nggih, niki cerita keluarga. Wis Mbah Romli ku kepingin ono anake sing hafal Quran, tapi dulur-dulurku gak ono. Ngapunten. Niku dawuh ayah ten kula. Be awakmu iso wis. Hanya itu motivasi beliau, tapi itu menuntut saya semakin besar bahwa saya harus hafal Al-Quran. Karena ini cita-cita dari kakek saya. Ada lagi yang juga sering beliau sampaikan itu sambil membawa kitab Samratul Fikriyah. Wis Mbah Romli lo nulis kitab iki. Kamu gak kepingin nulis-nulis ta? Itu meskipun saya jangan ya pangestunipun, waktu itu saya tidak terlalu berpikir bahwa saya akan menjadi seorang penulis. Tetapi secara alam bawah sadar bahwa motivasi yang dikaitkan dengan kakek saya Kyai Romli itu sangat membekas pada diri saya. Sehingga saya mulai belajar bagaimana cara menulis, bagaimana cara, dalam rangka ingin membahagiakan orang tua, membahagiakan arah saya ini. Ingin membahagiakan arah saya ini loh ya, saya sudah selesai, saya sudah menulis ini. Tetapi Allah punya kehendak yang lain ya.
Allah memanggil ayah saya ketika saya masih menyelesaikan 2 kitab. Terima kasih yang kedua kepada Ibu Nyai Muflihah Dimyati yang senantiasa mendoakan perjalanan kehidupan saya sehingga mendapatkan kemudahan yang luar biasa. Tak lupa juga kepada istri tercinta ini, karena bagaimanapun juga dialah yang paling merasakan konsekuensi dari penulisan kitab-kitab yang saya jalani selama ini. Karena bagaimanapun juga proses penulisan itu membutuhkan waktu, membutuhkan konsentrasi, sehingga waktu untuk keluarga akan cukup tersita. Saya bersyukur istri saya ini sangat pengertian sekali, sehingga tanpa disuruh dia berinisiatif untuk meringankan beban-beban saya di dalam menangani ribat Hidayatul Quran ini. Sehingga segala penanganan, pengelolaan pengajian, ya, yang ngelola ngaji itu ya istri saya. Kalau ada anak-anak bermasalah itu saya nggak boleh menangani, biar ditangani oleh istri saya. Saya sangat berterima kasih. Ini tentu bisa menjaga konsentrasi di dalam menata kalimat demi kalimat di dalam tafsir Hidayatul Quran ini. Karena kalau sudah terganggu ya di dalam penulisan itu bisa butuh waktu 1 bulan untuk mengembalikan semangat itu. Dan alhamdulillah saya berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada istri saya ini karena termasuk berhasil memajukan ribat Hidayatul Quran ini. Ini diantaranya ya jerih payah beliau. Terima kasih juga ingin saya sampaikan, saya haturkan kepada keluarga besar Pondok Pesantren Darul Ulum, wabil khusus para kiai, majelis pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum yang senantiasa menguatkan pengabdian saya di Pondok Pesantren Darul Ulum ini, khususnya di bidang pendidikan dan bidang keilmuan keagamaan. Terima kasih sebesar-besarnya saya haturkan, saya persembahkan kepada Yang Mulia Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Ahyar yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berkumpul dan bertemu dengan para ulama besar di negeri ini. Pertemuan dengan para ulama, perjumpaan dengan mereka bagi saya adalah nutrisi yang bergizi untuk menjaga stamina di dalam menulis kitab-kitab yang sedang saya jalani. Karena ada semacam suntikan energi untuk memulai kembali kemalasan-kemalasan yang kemarin terjadi, ketemu dengan para kiai, ketemu dengan para ulama, saya semakin semangat. Dan ini sangat saya rasakan. Terima kasih khusus kepada beliau yang telah berkenan memberi kata pengantar di dalam tafsir Hidayatul Quran, sehingga nama beliau akan memberkahi tafsir Hidayatul Quran ini. Fajazahullahu anni wa an qurra hada tafsir khairan katsira. Terima kasih juga saya persembahkan kepada PBNU, wabil khusus pimpinan Ketua Umum Kiai Haji Yahya Khalil Sakuf yang mengenalkan tagline merawat jagat dan membangun peradaban. Tagline inilah yang kemudian membuat saya semakin mantap untuk memulai menulis tafsir. Karena sebenarnya cita-cita menulis tafsir itu sudah lama sekali. Sudah sejak tahun 1994 ketika saya masih di Manpeka Jember. Sehingga saya nulis dalam kitab saya itu At-Tafsir Ad-Dimyati begitu. Lil Fakir Muhammad Afifuddin Dimyati. Namanya sudah saya jelaskan begitu. Tahun 94 itu. Tetapi perasaan ketidakmampuan, kekurangan ilmu yang membuat saya mengulur-ngulur, menunda-nunda niat untuk menulis tafsir Hidayatul Quran. Nah, begitu PBNU menggaungkan tagline merawat jagat, membangun peradaban, saya merasa ini waktunya, ini momentumnya untuk menulis tafsir yang saya berusaha untuk menyelaraskan dengan cita-cita luhur para pendiri bangsa ini, yaitu
mengenalkan perdamaian, mensosialisikan keamanan dan lain sebagainya. Sehingga begitu saya dikukuhkan menjadi Khatib Suriah di bulan Februari, bulan Maret tahun 2022 saya memulai menulis tafsir Hidayatul Quran. Dan alhamdulillah prosesnya berjalan cukup lancar sehingga selesai di tahun 2023. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Nahdlatul Turos. Ini secara khusus memang harus saya sebut ya. Karena Nahdlatul Turos ini menjadi penguat ya, menjadi teman saya untuk semakin mantap menempuh jalur kemenulisan berbahasa Arab yang tidak familiar di masa sekarang ini. Jadi saya merasa punya tim, saya merasa punya teman yang senang untuk menulis berbahasa Arab. Maka pada acara tasyakuran ini kami undang mereka secara khusus, ada 40 perwakilan dari Nahdlatul Turos untuk menghadiri acara saya ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para tamu, para undangan. Yang cukup berjasa juga adalah Profesor Asy'aril ya. Beliau ini yang memaksa saya untuk mengajar ulumul Quran di IAIN Tulungagung. Sebenarnya saya ini jurusannya pendidikan bahasa Arab. Tapi beliaulah yang pertama kali maksa saya untuk mengajar ulumul Quran. Dan dari paksaan ini lahirlah kitab yang pertama, yaitu Mawaridul Bayan fi Ulumil Quran, yang kemudian berkembang sampai saat ini, terus menerus menulis kitab dan semoga tetap dimudahkan oleh Allah. Kepada para alumni yang selalu mendoakan, saya juga mengucapkan terima kasih. Kepada para santri, para wali santri, dengan tulus dari hati yang paling dalam saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairan katsira. Para kiai, para ibu nyai, para tamu, para undangan, tafsir Hidayatul Quran ini adalah tafsir yang khusus menitik beratkan penafsiran pada ayat-ayat berdasarkan ayat-ayat yang lain. Di tafsir ini berusaha menghubungkan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Jika ada ayat-ayat yang umum, dijelaskan dengan ayat-ayat yang khusus. Jika ada ayat-ayat yang mujmal, dijelaskan dengan ayat-ayat yang mubayyin. Jika ada ayat-ayat yang mutlak, dijelaskan dengan ayat-ayat yang muqayyad. Seperti itu, mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Terus terang, proses yang saya jalani di dalam menulis tafsir ini bagi saya adalah proses yang sangat memberi ruang bersyukur yang sangat besar kepada Allah SWT. Karena saya merasa tidak mendapatkan kesulitan. Saya merasa mendapatkan kemudahan. Oleh karenanya saya merasa ini adalah momentumnya. Ini memang momentumnya. Ini memang saatnya. Sehingga Allah memudahkan semuanya. Maka saya mohon panjenengan semua mendoakan saya menjadi orang-orang yang bersyukur. Nama Hidayatul Quran ini adalah nama yang diberikan oleh kiai saya, Kiai Haji Mufid Mas'ud, di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran terhadap ribat ini, asrama ini. Ketika itu saya meminta beliau untuk memberi nama, dan beliau memberikan 3 nama. Yang pertama Mubarakul Quran, yang kedua Syafa'atul Quran, dan yang ketiga adalah Hidayatul Quran. Atas pertimbangan ayah saya Kiai Ahmad Dimyati Romli, maka disepakati adalah Hidayatul Quran sebagai nama. Maka penggunaan nama Hidayatul Quran itu sebenarnya adalah tabarukan. Saya ingin tabarukan kepada beliau, karena beliau ini sangat berpengaruh secara ruh, semangat Quran itu sangat berpengaruh. Pesan beliau yang saya ingat adalah, Gus, kalau sudah di Jombang kudu nggelar Al-Quran. Nggelar Al-Quran itu saya pahami sebagai
kegiatan nemani para santri untuk menghafalkan Al-Quran. Maka saya berusaha di sini menyelenggarakan tahfidz Al-Quran. Santri-santri yang ingin menghafal Al-Quran, ya saya berusaha untuk menemani mereka. Karena proses itu berjalan secara individu. Yang kedua, menggelar Al-Quran juga saya pahami sebagai menggelar ilmu Al-Quran. Oleh karenanya saya berusaha untuk menulis beberapa kitab yang berkaitan dengan Al-Quran dalam rangka menggelar ini, imtisalan, melaksanakan perintah guru saya Kiai Haji Muhammad Mufid Mas'ud dari Pondok Pesantren Sunan Pandan Arang. Terakhir, kepada semua kiai, pada para bunyai, saya mohon doa restu, mohon pangestunipun. Kepada para tamu undangan saya mohon doa, semoga tafsir Hidayatul Quran ini tercatat sebagai tafsir yang bermanfaat. Semoga tetap selalu dibaca, selalu memberikan faedah kepada semua umat. Karena yang bermanfaat akan selalu ada, yang tidak bermanfaat akan segera hilang. Fa'ammaz zabadu fayadhabu jufa'a, wa amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil ardi. Semoga ini bukan terakhir kalinya acara launching, acara tasyakuran kitab. Semoga dimudahkan oleh Allah untuk mengabdi di jalur ilmu, khususnya ilmu-ilmu Al-Quran. Demikian kurang lebihnya sambutan yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.